Bosnya masuk sikat, ngapain takut? Iya, masa zaman sekarang beli emas ini saya ajarin mama saya, mah, emas, iya, emas gua udah naik 2 kali lipat. Berapa tahun ngumpulinnya? 10 tahun. Udah 10 tahun. Ini anak udah sampai pacaran baru bisa 2 kali lipat. Terus saya ajarin masuk saham. Ketagihan mama saya dari Bank Mandiri. Enak ya main sahamnya. Masuk Pegas lagi. Sekarang masuk Pani. Soalnya tiap pagi ngomong, duit gua udah berapa? Gua denger udah naik ya. Gua denger udah naik. Jangan kasih arti ayo Pak, tapi cari tiap hari. Halo teman-teman, welcome back to ThinkPod, ngobrol seputar investasi atau bisnis bersama member atau best one Think. Nah, hari ini kita kedatangan member Think yang udah terkenal nih kalau misalnya ngikutin kita dari lama. Kita sambut aja langsung Pak Yanto Hidayat. Thank you. Aduh, terima kasih semuanya. Terima kasih tim Think atas undangannya. Thank you banget Pak udah dateng. Thank you. Harusnya di 2000, nggak taunya 3.500 ya. Jadi, iya, kita janjian di 2000, iya. tiba-tiba 3.500 hari ini. Iya, jadi mungkin ada podcast ke 45 lagi ya. Wah, bagi yang penasaran nih, Pak Yanto siapa sih? Bisa nonton ThinkPod sebelum ini ya. Segmen kali ini kita khusus membahas tentang investasinya Pak Yanto yang udah 3.500 nih tadi. Wah, gimana nih Pak? Tahu awalnya dari mana, terus proses thinkingnya gimana, sampai akhirnya wah decide, oke, gue invest di sini. Ya, terima kasih sebelumnya. Terus terang informasi dari Pani ini awalnya dari Kojon waktu ngomong, coba cek Pani gitu kan, ya kan beliau itu kan suka kalau ke kita kan ngasih pancing gitu ya, tapi lu explore gitu kan. Tetapi saya orangnya memang ibarat kata saya selalu itu seperti gelas yang berisi setengah gitu loh. Nggak terlalu percaya, tetapi kita dengerin. Nah, kita cari tahu gitu kan, apa sih Pani ini apa sih, apa namanya. Pertama gampang, kita lihat apa sih biasa orang-orang RTI. Apa ini? Per-nya sekian, PBV sekian gitu kan, nggak bener nih si Kojon gitu kan. Udah bayar mahal-mahal ting gua gitu. Ini jangan-jangan guru abal-abal gitu. Waduh. Akhirnya selidikin, kita cek, kita baca. Kan kalau orang mau kan kita baca dong ya. Kita baca, kita trace itu 1-2 tahun ke belakang. Ternyata dia habis tender offer, ya kan. Dia habis backdoor dan dia mau right issue. Which is waktu itu ketika saya tahu right issue-nya, ketika maksudnya conviction-nya udah muncul, right issue-nya sudah done. Dan itu harga sudah terbang ke 2.000. Sudah 2.000. Saya bilang, wah udah nggak jodoh lah gitu. Ya udah forget it gitu kan. Kenapa forget it? Karena waktu itu saya bilang ini harusnya NAV-nya adalah 3.000 gitu saya bilang. Jadi 2.000 udah nggak menarik bagi saya. Nah, kenapa Pani pakai NAV? Belajar Think. Jadi Think itu bener karena kita ada contoh kasusnya kan Bu ya di BSDE. Kalau Anda cuman belajar dari YouTube yang gratisan sama Instagram, jadinya tong ting tong jadinya. Iya, karena banyak orang cuma taunya per BBB tapi dia nggak ngerti gitu kan. Wah udah gak jodoh lah, 2.000 gitu kan. Lihat-lihat yang lain. Dia turun lo, dia nyamperin lo. Turun 1.800, 1.500, 1.200. Pas udah 1.300, saya brainwash keluarga saya. Saya bilang meeting. Begini. Tiap hari saya meeting. Saya ajakin muter itu sampai dari peak 2 yang masih jalan tanah sampai kita ke ujung segala macam. Sampai keluarga saya, oke, ini benar, kita all in. Saya masuk dari 1.200, 1.100, terus dibuat turun. 1.200, 1.100, 1.800, 850 berapa tuh. Saya udah teriak banget, iya ini murah banget. Simple Bu, benernya gitu. Very, very easy gitu. Sebenarnya kalau dari Think itu kan kita pikirnya adalah bisnis proses ya. Bukan hanya just financial statement gitu kan posisinya kan. Kita lihat, itu kan ibarat kata ada orang. Kalau kita baca di laporan right issue-nya sama laporan keuangannya, memang waktu Q3 2022 itu belum tercermin, masih si kaleng. Iya. Gitu kan. Tetapi ketika dia udah mulai 2022 Q4 itu udah mulai tercermin, kita lihat
perolehan tanahnya 1 meter cuman 1,7 juta. Dan kita tahu sendiri. Iya kan, PIK 2 harga tanahnya mulai startingnya 20 juta. Udah gitu tiap 3 bulan harga tanahnya naik. Dia emang nggak peduli, Bu. Ibarat kata mau hujan badai, hujan salju, pokoknya kalau gue bilang naik gitu posisinya kan. Nah dari situ kan conviction ini kita harus tahu, wah Mandalika ini udah murah banget lah, teriak, beli terus, jual. Dan pernah ada satu cerita, waktu itu bener, saya kasih tahu teman saya baik ya, beberapa teman saya mah orangnya bagaimana ya, kalau ada barang bagus saya suka cerita, bukan apa-apa, kata mama saya suruh, lu kalau ada yang baik, lu kasih tahu, lu mau karma baik gitu kan, kalau yang jelek jangan, lu suruh beli gitu kan posisinya kan. Oh, waduh. Enggak sih, entar saya cerita, ini saya kesel sama teman saya, udah bilang jangan beli, dia beli, dia turun tuh kemarin dari 95 ke 80, aduh. Nah, udah posisi kayak gitu, kita lihat NAV-nya berapa. Nah, ini lucu. Ada beberapa teman ngomong, wah barangnya nggak liquid lah. Waktu itu bener Bu, satu hari transaksi cuma 100 juta. Kita ngumpulin ya Bu, udah kayak tukang receh Bu. Wah itu tapi saya paling demen. Tiap hari aja ngantri tuh dikasih sama. Pernah suatu kita ke harga di 900 berapa, tahu-tahu, aku nggak tahu ya, mungkin dia salah input atau enggak, ada orang nawarin di bid offer. Offernya dia minta 9.000 lot. Wah. Serius, 9.000 lot. 9.000 lot di harga 980 berapa gitu, saya lupa gitu. Akhirnya tahu gak apa yang saya lakuin? Saya buka aplikasi saya bilang, Indi, thank you, goodbye. Jual, gua beli langsung. Beli, langsung 9.000, brok, habis sama saya. All in, Pak? All in, udah forget it dah. Pokoknya kan, Indi kan gila, itu kan PR-nya 2, Pak. Iya kan, gila luar biasa. Tapi ini benar-benar ketika ada yang nawarin 9.000 lot, there's a big opportunity. Kapan lagi Bu? Yang cuma biasa cuma 100, 200, ngumpulin kita receh. Ada yang nawarin 9.000 lot, udah sikat. Saya cuman, Indi, thank you, see you later. Pok, gua sell, gua ambil semuanya. Waduh gila. Saya cuma bilang satu umur saya, kalau kita kagak jadi kaya, kita jadi gila. Gitu doang maksudnya. Karena kalau lu udah yakin dengan conviction, gak perlu takut gitu loh. Apalagi, udah 100%, adik saya 100%, mama saya 100%, ipar saya 100%, semuanya kita 100%. Sampai anak-anak perusahaan saya datang, saya bilang, lu masuk nih bagus, ini barang bagus. Dia orang pada beli rata-rata di 1.000. Tapi ya gitu, ada yang sebagian TP, ada yang sebagian, tapi ya udah namanya untung ya silakan gitu kan ya. Cuman ya, itu journey-nya sih Bu. Wah adalah barang apa ini, nggak bener nih segala macam. Saya kan kadang-kadang suka di Instagram saya suka apa sharing ya namanya juga orang gila saya orang sarap sedikit gila gitu kan ya, saya mah suka sharing aja gitu. Ada orang wah ini apa PRBB tinggi, kalau orang sudah ngomong itu saya udah nggak mau ladenin, maksudnya dia nggak mau mencari informasi, tidak mau bertanya, tetapi lebih suka modelnya itu adalah konfrontasi. Ngapain ladenin, makanya saya ngerti kenapa kok John itu keluar dari Stockbit waktu itu, karena banyak sekali Stockbit juga yang orang cuma asal cuap doang, nggak ngerti apa-apa, walaupun masih banyak yang bagus Stockbit model kayak gitu. Nah akhirnya posisi, bahkan ada waktu itu kan ada yang ngomong apa dari 1.200 naik lagi 1.800 waktu itu, ingat tuh RUPS pertama tuh. RUPS pertama, wah RUPS pertama udah pada seneng suruh segala macem. Pas RUPS pertama itu ternyata tidak di-announce akan RI kedua. Waduh, karena tidak di-announce, besoknya turun sampai 1.500. Gila itu. Cicil lagi Pak? 1.000 saya bilang, gila ini gua masuk. Saya lihat ada apa yang bisa jual, panci apa segala macam, jual bilang. Saya masuk dalam 2 hari itu 2,5 M udah beli semua di 1.000. Pokoknya terakhir saya beli itu di 15.95. 15.95 average saya, beli atas saya. Udah gitu terus udah karena conviction. Kalau udah conviction udah kuat, udah nggak ada, udah frame thinking kita udah bener, lapangan kita cek, apakah rumahnya laku, kita ke manajemen office-nya kita tanya, ini kalau saya mau pesan ada stok unit nggak ada Pak stok unit, kapan jadi paling lambat yang baru 3 sampai 5 tahun lagi. Ya bayangin kan berarti selaku itu. Dan kalau kita lihat ke PIK 2 kan kita nggak bisa pungkiri gitu kan, tanah sekarang sekian, ini sekian. Jadi very easy gitu loh. Tapi memang kadang-kadang ya di kita ini ada beberapa yang untuk penjelasannya saya agak sulit ke mereka, teman-teman yang ibaratnya nggak mungkin. Oh, apa itu Pak?
Iya, saya bilang, ini Pani market cap-nya waktu itu cuman di bawah 20 triliun, saya bilang very cheap, saya bilang gitu. Nggak mungkin, lu bagaimana nggak mungkin? Akhirnya saya ambil contoh adalah tukang bakso, saya bilang. Lu tukang bakso gitu kan. Ini bakso laku, rame, enak. Orang suka, orang mau beli gitu kan. Orang mau beli, dulunya baksonya muter, sekarang dia mangkal. Dia mangkal, wah dulunya dia harus siapin meja. Siapin meja, 1 meja, nambah 2 meja, 5 meja. Lama-lama udah makin banyak, dia bilang, oke dah, gue sewa warung atau sewa ruko gitu kan. Dia sewa warung sama ruko, dia harus betulin jalannya, kasih AC, kasih kipas angin. Makin rame, makin banyak yang beli. Terus ada tetangga yang ngomong, misalkan baksonya bakso Yanto, Pak Yanto, saya ikut deh, boleh gak chipping nih, jadi modal? Boleh aja. Tetapi secara logika, apakah si tukang bakso tadi cuman mau jual modal gerobak sama daging-dagingnya doang? Ya kagak kan. Dia kan pasti hitung juga, gua beli kipas angin 5, dia hitung. Gua beli meja 4, gua hitung. Ya kan? Gua nge-pro jalanan, gua hitung. Nah, itu akan dimasukkan ke semua, ke dalam aset value saya, yang itu akan saya tawarkan kepada investor, apakah pelepasannya 10 atau 20%. Ya, terus ya gitulah, mendadak, tahu-tahu harus naik, karena memang ada right issue, ternyata. Waktu itu ada sempat ragu, bener gak right issue? Masa bener? Ya kan kita nggak perlu mikir ya posisi. Ketika dia RI pertama cuma ambil 750 hektar, luasnya aja udah ketahuan 6.500 hektar gitu kan, 6.000-an hektar. Apakah dia nggak mau cari dana lagi untuk berikut peluasannya? Ya pastilah. Jadi ya tinggal it's matter of time aja gitu. Saya sih nggak prediksi bagaimana. Saya bilang ya paling rata-rata setahun lah dari yang sebelumnya. Dan ternyata benar kejadian juga setahun gitu. Bukannya saya ari lama enggak, maksudnya kita pakai business thinking aja gitu, maksudnya ya mungkin setahun daripada bener loh di September dikeluarin modelnya, wah langsung udah mulai heboh. Kenapa heboh? Karena ternyata tanah yang dijual jauh lebih banyak dan jauh lebih murah. Ya kan? Nah ini nih terjadi beberapa rancu ketika right issue yang kedua ini ya. Ini kan baru rancangan Bu ya, belum ketok palu kan. Itu kan dibilang kan dia membutuhkan dana 11 triliun. 11 triliun dengan pengeluaran semaksimal-maksimalnya 8 miliar. Wah, harga tembusnya 1.350. Jual, ini saham mau turun gitu kan. Dalam hati saya, lah kalau dia turun, kan PSP juga nggak dapat duit gitu kan. Mana mungkin sih logikanya? Kan dia pasti mau jual mahal gitu kan. Mana mungkin? Sekarang kita pakai aja logika hitungan statistik gitu loh. Kalau misalkan kita kan kita tahu dia tadi mau lepas 770 hektaran sekian, ya. Mungkin teman-teman kalau nggak percaya sama hitungan saya bisa dicek di Stockbit sama Pak Edi Chen, dia udah bikin tuh. Oke, bagus dia. 770 hektar, saya tinggal pakai datanya beliau aja. 770 hektar, kalau kali sekarang harga 25 juta, which is about 200 triliun, Bu. 200 triliun, kalau kita mosnya 50%, 100 triliun. Kita mosnya 60%, 80 triliun. Anggaplah 80 triliun, mosnya 60%. 80 triliun tambah 30 triliun yang pertama itu kan kita, 110 triliun kita bagi dengan 21,5 miliar, yaitu dari 8 miliar lembar ditambah 13,5. Which is 5.000. Kalau NAV-nya 5.000 kita jadikan harga teoritis, berarti kan harga endingnya kita bisa prediksi di sekitar ya gitu kan, itu sendiri. Kan ada tuh rumus right issue-nya kan, lu bisa hitung. Kalau sebelah kanan tahu, sebelah kiri tahu, bawah-bawah tahu, kan yang ininya bisa dihitung gitu. Nah itu simple matematik gitu loh. Simple matematiknya. Apakah akan menuju ke sana? Ya let's see gitu ya. Kan Mr. Market yang akan tahu gitu loh. Kalau saya hanya pakai hitungan matematika standar. Nah, itu kan menurut perhitungan Pak Yanto nih. Seberapa yakin sih, Pak? Aku 100% confidence. Wih. Kalau RI selanjutnya bakal ditebus gak nih, Pak? Tebus. Karena murah, Bu. Iya kan? Dia menjual tanah 1,27 juta per meter. Sekarang harga tanahnya 25 juta meter. Mungkin kalau saham bingung orangnya. Oh, ini saya bilang kita pakai simple aja. Ada orang jual tanah, biasanya pasaran 25, ini dijualnya 1,25. Lu mau apa kagak ikutan? Oh iya ya, murah juga ya. Ada yang sebagian berpikir itu. Tapi ada yang juga berpikir gitu, kalau murah gitu kenapa nggak dijual sendiri? Saya bilang, lu mikir gitu kan. Dia butuh duitnya sekarang gitu loh.
Sekarang dia butuh duitnya, makanya dia kasih diskon. Nih, gue BU-nya sekarang nih, lu mau gak gitu kan? Nah, mumpung masih murah, lu mau chipping nggak gitu loh. Nah, makanya saya bilang RI-nya ini murah. Bayangin kalau teman-teman main di sono kan udah nggak ada tuh harganya di bawah 15 juta. Udah gitu mana ada yang ngomong ini apa Pani sama Maki Mirek. Emang Mirek di Maja. Maja itu tanahnya semeter 200.000. Iya, BSD cuma 10 juta. Iya kan? Waktu saya kecil, papa saya bilang daerah Serpong itu kan ibarat kata jinnya buang anak gitu kan. Daerahnya udah nggak berantem. Maja, jinnya aja bingung di mana ini posisinya. Ujung banget ya. Iya, gitu. Gua aja nggak ngerti, aja di mana HP gue liat peta. Ya ampun, jauh banget gue bilang. Sembarangan Pani disampein sama Maja gitu. You must see the difference gitu kan. Kalau misalkan itu Maja, aduh ampun. Ada yang itu kan pernah, sama kayak Maja. Yang mati gue lu nggak tahu. Nah, mungkin ini pertanyaan menariknya buat teman-teman sekalian. Kok kenapa sih dia nggak kalau mau itu nggak IPO aja gitu kan? Kayak yang kemarin kan si Aman Mineral dia IPO, enak gitu kan? Dapat banyak gitu kan? Dapat banyak, udah harga juga udah meningkat. Nah, mungkin ini adalah saya bilang kalau backdoor biasanya adalah keterbatasan daripada waktu. Karena kalau backdoor dia butuh urgensi, dia butuh cepat dalam 2-3 tahun sudah harus di dalam bursa. Kalau IPO kan dia harus ada pengecekan dulu, audit dulu, laporan keuangan, perapian dulu, pajak, terus ISO ini, ISO itu segala macam. Maybe can take 3 or 4 years gitu loh. Jadi makanya saya bilang karena ada urgensinya di sini, dari PSPS sendiri butuh dana, maka dia backdoor dan dia melakukan red issue. Jadi apakah tebus? Tebus, saudara-saudara. Jangan ikutin saya mau orang gila. Jangan ikutin Pak Yanto ya. Kalau orang gila kan harus saya tuntut ya. Pokoknya keputusan investasi tetap pada masing-masing ya Pak? Masing-masing ya, jangan terlalu percaya saya. Soalnya kata mama saya dari kecil memang saya agak rada-rada soalnya. Tapi kata mama saya gitu, kalau lu ada bagus, misalkan ada barang bagus yang bisa di-share gitu kan, mama saya kan ngelihat, wih lu bagus juga ya kan, mama saya sampai ketagihan juga mau saham tuh. Yang saya bilang kan pegas ya kan, waduh pegas sama waktu 1.000 mah udah brandless lah, udah beli aja merem lah, jual dari 800, Medco 580 gitu, wah udah brandless lah, beli aja waktu brand. Nah brandnya udah naik nih, hati-hati nih, brand jangan lewat 90 lu orang, lu perhatiin ya, iya. Kan kita kudu tahu ya. Iya gak? Lu kalau Medco brandnya dan 90 udah nggak usah pusing gitu. Emang jual beli minyak kayak beli eceran gitu. Kan nggak mungkin lah tanki-tankinya gitu kan. It's a process of time gitu kan. Saya lagi nunggu berapa? Nah, nunggu berapa? Nah, tuh tanya yang punya Medco tuh. Saya juga lagi nunggu, tapi ada angkanya gitu kan. Biar ini jointing lah. Biar kita bisa pikir bareng, kan kita suka kumpul bareng, bisa diskusi bareng ya. Bareng. Iya. Terakhir di bootcamp Pak Yanto bilang, next bootcamp datangnya antara pakai Gojek atau Rolls Royce. Ini pakai apa nih? Sorry, Rolls bagi saya udah nggak ada guna. Saya belinya agak mahalan dikit. Naik kereta KRL saya. Saya orangnya nggak suka macet Pak masalahnya. Mereka naik kereta kemana-mana 1 jam nyampe, gue nggak pusing gitu. Tapi lumayan sih Pak. Nih Pani, udah di atas 2 digit lah. Bisa beli berapa rumah nih Pak? Yang di klaster apa dulu? Kalau yang di klaster Pantai Mutiara sekitar klaster Mutiara kan baru jual rumah tuh. Ya 2-3 rumah lah. Yes. Ini Pak di Diamond Golf aja sebelahnya Akbar. Waduh jangan. 17. Diamond Golf. Oh iya. Iya kadang-kadang kan saya suka joke sama teman saya kan. Saya suka joke. Saya sebutnya Papa Aguan gitu. Serius. Ternyata ini bener, ini boleh diselidikin. Ternyata Pak Aguan itu punya anak namanya Yung Yung. Wah, sama dong. Jadi kadang-kadang teman-teman lu ngaku anaknya. Ya gue sih I wish he think I'm his son gitu kan. Gue sih ngarep aja. Gue diketok sama emak gue. Woi ngaca lu. Bapak lu bangkit dari kubur. Bapak lu ngasih makan, lu ngaku-ngaku anak orang. Enggak, bukan Mak, aku bilang. Masalahnya nama anaknya dia Yung Yung, nama saya Chinese Yung Yung. Jadi gue bilang, ya Papa Aguan, gue bilang gitu. Papa, thank you. I love you.
Kelepasan. Gak apa, nanti kita pip. Ya, pipi gitu ya. Ya, itu bisa hitung aja. Kalian hitung matematika aja. Kalian mau MOS-nya berapa? MOS 50, MOS 60, MOS 70. Itu adalah menjadi harga NAV-nya itu bisa dianggap sebagai harga teoritis. Maka Anda bisa cari kira-kira harga M-nya di tanggal berapa. Gitu. Ya, sekitar tadi lah, kelepasan tadi lah gitu. Kira-kira pegang sampai kapan nih Pak? Nah, ini dia. Kita harus tunggu RUPS-nya. Karena ketok palu ini keputusan PSP juga gitu kan. Bagi saya ini sangat penting adalah dari hasil RUPS-nya ini. Karena bagaimanapun juga 88% dia bisa aja bilang batalin. Nggak jadi misalkan, mit-amit. Nggak jadi lebih banyak duit misalnya itu. Bisa jadi, nggak jadi right issue. Atau bisa juga, wah ternyata banyak subscriber-nya, kita mau tambah lagi 8 miliar lembarnya lebih. Wah, bahaya gitu. Karena gini, boleh dikasih bocoran? Boleh. Enggak, ini ilmu umum ya. Ini ilmu umum yang bisa di-share. Saya juga selalu share ini. Right issue yang baik untuk right issue kedua yang baik adalah jumlah saham harus lebih sedikit dari right issue pertama. 1. Nomor 2 adalah value-nya harus lebih tinggi dari yang pertama. Itu kedua. Ketiga, PSP tetap menjadi majority. Keempat, PSP butuh uang. Dah, itu aja. Karena dengan value yang lebih besar, dengan jumlah saham yang lebih sedikit, otomatis harga sahamnya menjadi lebih tinggi. Itu matematika basic gitu loh. Matematika basic. Jadi ya udah, simple. Tapi nggak takut ke dilusi Pak? Makanya ikut tebus. Kalau tebus, kalau dia 8.000 kan berarti kan kita dilusinya kan sekitar 40% ya. 40% 5/3 kan. Cuman kan begini, apakah ini menarik strategi? Nah, kita lihat nih, dia mau lepas berapa. Papa saya ini ya, papa saya. Ya siapa tahu aja kan gua jadi bintang iklan di PIK 2 begitu. Pak Yanto kan di billboard ya. Biasa kan kalau di billboardnya kan harus di ESPN terus gitu kan. Iya, sekarang enggak. Pak Yanto gitu kan. Beneran bagus, beneran. Iya, beneran itu nggak di jalan tol. Maksudnya, kalau nanti sudah ada declare-nya, kita bisa kalkulasi. Karena luar biasa, Bu. Tanahnya 6.000 hektar. Kalau sekarang baru lepas kemarin 750, ini 800, baru cenggok. There's a long story gitu loh. Nah, apakah masih menarik? Kita harus tunggu. Karena bagaimanapun PSC pasti punya hitungan. Ibaratkan gini, dia pun nggak mau rugi gitu loh. Enak aja lu, tanah gue cuma beli 1,2, gue ketok lo gitu kan, ibarat kata yang punya tanah gitu. Gue maunya sekian. Nah, makanya ini adalah tafsiran kita, NAV-nya kita, dan tafsiran NAV-nya dia. Anda yang harus hitung gitu loh. Kalkulasi Anda risknya mau berapa, takers ya gitu. Nah, dengan itu bisa ketahuan NAV-nya bisa ketahuan, Anda bisa tahu ini sekian, ini menarik apa enggak. Nah, kalau apakah benar 8 miliar? Tahu-tahu kalau dibilang, misalkan nih ya, tahu-tahu dibilang, enggak gue butuh 11 triliun tapi ternyata cukup 4 miliar aja. Itu pasti terbang. Makin terbang sahamnya. Karena kan value yang sama dengan jumlah saham dikit pasti terbang. Kalau misalkan terbangnya tebusnya 2.300, yang jadi nanti bit lagi. Yang mau tahu nanti aja. Ikut join klub ting, nanti saya jawab di Telegram. Tanya di grup. Iya juga waktu itu itu kan posisinya. Wah, yang saya bingung itu kadang-kadang market itu ya suka kalau nggak sesuai dengan ekspektasi H+1 langsung melakukan aksi gitu. Contohnya abis RUP. Wah, waktu itu udah gembur-gembur, rajishu, udah kayak kampanye, rajishu gitu kan. Tapi mah di ruang meeting, diem aja gitu. Kan gitu, ada pertanyaan, saudara-saudara, diem. Nggak ada, ditanya dong, Pak, jadi rajishu apa enggak? Nggak ada. Lu yang tanya. Lah, lu. Bisa dikarungin lu. Kayak gitu kan. Di luar dia, kok jadi rajishu Pak Yanto? Lah, mana gua tahu gitu. Iya. Emang Pak Yanto part of Pak nih? Iya, emang gue anaknya. Papa. Gue bilang, enggak Pak, tapi kita pakai logika aja. Pakai bisnis logic gitu loh. Dia masih tanah besar dan dia butuh uang. Bayangin ya, Menara Syariahnya aja 2024 kelar. DP-nya aja, itu kan 3 triliun. DP-nya baru 30%. Dan dia harus pelunasan, dan dia sepertiga daripada itu. Jalan tolnya aja itu dia harus open gate 1 di tahun depan.
Ya, dari total 23-25 triliun berapa, dia harus bayar tuh sekitar 30-40% untuk kontrak pertama. Belum yang lain-lainnya. Jadi saya rasa, apakah PSP butuh duit? Ya butuh duit, kita pakai logik biasa. PSP butuh duit, dia offering lu, bos, nih gue butuh duit sekarang, gue kasih nih tanah murah, tapi lu jangan gitu-gitu juga nawarnya, gitu loh. Nih gue naikin, lu mau apa enggak? Lu ikut gue nih, oke pak, siap. Nah itu. Wah gila tuh, waktu 1880 saya bilang adik saya, beli. Adik saya sampai ke bank pak, narik ATM, OCBC NSP, nggak bisa tarik, nggak bisa withdraw, nggak bisa. Sampai direksi turun, Pak, mohon maaf, kenapa? Jangan di withdraw lagi. Kenapa? Emang kalau withdraw, ini perusahaan OCBC bisa bukan. Kenapa? Soalnya Bapak saldonya udah nggak ada. Ini Bapak cuma 50.000, minimum narik 100.000, Pak. Wah, ya. Aduh itu, Bang OCBC NSP. Sampai kosong ya? Iya, direksi yang minta maaf. Padahal yang nggak punya duit adik saya. Aduh, OCBC NSP, I love you. Nggak, soalnya kan cinta lama saya juga. Iya, cuman ya terpaksa saya lepas gara-gara saya all in the money gitu. Aduh, kacau dah gitu. Bener-bener tuh. Sampai gila tuh. Waktu 1.500 udah nggak ada. Ketika beliau Pak Kusuma itu dijadiin presiden direktur, lu sebagai businessman gitu kan, lu harus punya sense of thinking. Wah, ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Kecuali kalau yang waktu itu mungkin yang diangkat adalah presiden direktur anaknya, yang si Yung itu atau siapa. Oh, dia mah cuma ini doang lah. Tapi beliau dijadiin itu. Udah gitu sekarang beliau jadi apa? Ketua pengembangan IKN. Lah lu makin ini lagi lo. Berarti kan bener, berarti mungkin Pak Jokowi mungkin malam-malam gitu ya, bosen nih beneran HI melulu gitu, yuk main pick 2 yuk. Hey. Kan ada itu tuh mantra baru, gitu, muter-muter, bagus ya. Nih siapa yang bikin? Pick 2 Pak, siapa? Agus Sedayu. Siapa bosnya? Pak Aguan. Undang deh IKN. Ya kan gitu, bisa jadi gitu kan, bisa jadi. Tapi simple tuh, maksudnya orang suka bingung gitu ya. Suka compare, kok BSDE nggak gini? Bilang, apa istimewanya BSDE? Saya bilang. Emang bedanya apa, Pak? BSDE kagak pakai modal. Jalan tol aja minta bikin. Iya. Nah, kita kan sebagai investor ya Pak, Bu. Kita kan sebagai investor, kita bukan owner gitu loh. Owner bisa punya, atau kita bilang PSP lah, dengan saham yang banyak, dia bisa ambil keputusan mau bagi dividen atau enggak. Masa tahun waktu itu dia nggak bagi dividen, malah duitnya dipakai beli dana. Ya, dia mah ke kita cuman saya thank you ya Pak sebagai investor. Tapi kan dia dapat bonus, dapat gaji, dapat mercy, fasilitas. Lah kita cuma dapat thank you doang, buat apa gitu kan? Kan kita sebagai investor kita harus memilih dari 800-an saham ini mana yang bisa memberikan kita value lebih gitu kan. Apa yang dituin. Nah, kalau BSDE dan yang segala macam itu kan beliau mereka sudah IPO-nya udah tahun berapa? Tahun 80-an kalau salah ya. Itu sudah long story gitu loh. Jadi tanah harganya mereka itu sudah wajar gitu loh. Kalau ini kan lihat, kita bisa main, kita cek lapangan. Berapa tanah lu dibeli? Ya sekitar 200.000, 300.000-an per meter. Hah serius lu? Iya gitu. Terus kita lihat jualnya berapa? 25 juta. Kita lihat laporan keuangan. Oh dia harganya 1,7. Oh cengli banget dong. Kenapa 1,7 cengli? Itu kan yang dia beli kan tanah rawa, tanah empang. Dia kan perlu kasih pematangan tanah kan, satu kubik itu kan, satu truknya itu kan, waktu saya survei sama desa saya itu Pak yang namanya udah kayak semut beriringan truknya. Waduh minta ampun, dari ujung ke ujung tuh tanah semuanya. Nah yang dia isi pertama di Jalan Dadap Perancis. Nah kita sebagai seorang sales bisnis kita lihat, wah gila nih, mungkin kalau bagi orang biasa, wah ini perumahan jangan rusak, tapi kita orang bisnis, wah ini jalan nih proyeknya nih. Itu Bu bererot ngisi. Yap, pagi siang malam. Udah sampai rusak. Nah, pas suatu ketika dadapnya Toto hilang dan udah dibeton ulang sama beliau, saya bilang, ini berarti fase 1 selesai, dia akan lanjut fase 2. Bener lu, Rups lu. Nah, ini yang kadang-kadang lu nggak bisa dapetin dari laporan keuangan. Kalau udah laporan keuangan udah telat. Iya kan? Terrealisasi soalnya. Iya, sama kayak Medco, iya kan? Lu lihat brandnya, kalau udah di atas 90 udah siap-siap. Udah nggak perlu lagi laporan keuangan berapa, nggak usah. Kita harus punya sense of business. Ini kalau sekian, nggak usah terlalu pinter lah. Saya juga nggak pinter amat kok gitu kan. Cuman sense bisnis gitu. Karena saya dari kecil sama mama saya udah dilatih, udah jualan roti saya, jualan apa tuh es mambo. Dulu kan ada Fanta tuh, Fanta satu botol kan dulu 500. Mama saya adalah yang punya kulkas pertama kali di kampung. Saya jual es mambo.
dihitung-hitung untungnya kecil amat ya. Gue bilang, ya udah, Fantanya gue beli 2, gue tambahin air, gue tambahin gula, gue bakso es mabok, untungnya 3 kali lipat. Modelnya kayak gitu tuh. Kita udah, oh ini dagang nih kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman punya anak, kalau mau jadi memang diarahkan ke entrepreneur, biasakan mereka itu untuk dagang. Biar tahu, biar tahu gitu. Saya Muncul ya, sense of business-nya. bisnisnya. Saya jualan es mambo, saya jualan roti, saya jualan ikan, jualan itu. Saya sampai jualan roti itu, waktu itu papa saya pulang dari kerja, dikejar-kejar ya. Lu ngapain lu jualan, emang gua nggak bisa kasih lu makan. Cuman, ya itu, karena didikan mama, jadi ya kita udah punya dilatih untuk sense of business. Karena orang bisnisman sebenarnya nggak complicated banget kok. Yang detail biarkanlah yang memang punya keahlian gitu kan, orang financial, orang pajak segala macam. Tapi kalau kita business sense aja gitu. Harga tanah sekian, jualnya sekian, masa nggak ada yang mau gitu kan? Pasti banyak yang mau gitu loh. Kapan? Tunggu waktunya gitu. Jadi saya bilang it's not over yet. Yeah. Saya bilang sama saya, this is the perfect storm bagi saya. Ini waktu meyakinkan keluarga besar saya, this is the perfect storm. Lu bayangin. BSP punya 88 ditambah 8% nomine. Masyarakat 4%. Masyarakat cuma 4%. Iya nggak? Cuma 4%. 4%. Tanahnya aja dihargain cuma sekian, sekarang 25 juta. Dan tiap Sabtu Minggu, yang PIK 2 namanya ramenya. Kadang-kadang PIK 2 lebih rame dari Ancol. Orang Ancol bayar, PIK 2 gratisan. Ya cuma bayar parkiran doang sama beli es, yang anak-anak main pasir gratis-gratisan gitu kan. Luar biasa. Kan kita punya sense ya. Gilanya nih tanah gede banget ya. Udah gitu, kadang-kadang orang yang nggak percaya gitu, saya ajak, lu nggak percaya, ajak. Pergi sekarang, 3 bulan lagi pergi. Dia sampai bingung, udah ada ini. Luar biasa gitu. Nah itu dia. Maksudnya, sense of business-nya itu dikembangin. Nah itu yang saya dapat dari Ting. Jadi Ting itu bukan hanya, memang basicnya dapat dari financial, tetapi kita nanti dilatih adalah, yang Pak Sumadio bilang, lu bisnis prosesnya aja gitu loh. Kalau angkat-angkat detail lu, terigu sekian. Ah, udahlah. Apakah Indofood menguntungkan? Nah. Nggak usah pinter-pinter ya. Nggak usah pinter-pinter. Sekarang kamu ke Alfamart. Yang biasanya Indomie goreng nocenggo, jadi saceng. Berarti kan naik 20%. Iya nggak? Kalau harga gandum tinggi, kalau harga gandum normal, dia harga, emang pernah di pasaran Indomie dari 3.000 turun ke 2.500? Kagak mungkin lah. Ada yang nyadar atau enggak? Nah, berarti kan udah naik 20%. Kalau nanti cost-nya turun dengan harga naik 20%, untungnya berapa? Nih. Coba dihitung. Apakah masih bisa masuk? Ikut Ting. Ada tuh di Ting-nya tuh. Di Ting list. Kalau di Ting list kan, waduh kejelibat gitu kan. Saya agak kadang-kadang, aduh ini saya cuma gampang. Saya ke Alfamart. Wah, sekarang Indomie goreng 3.100 ya kan. Dulu kan cuma 2.500, 2.400. Naik 20%. Kalau naik 20%, terus modal cost-nya nanti gandum sudah turun, otomatis labanya akan naiknya minimum itu 40% gitu loh. Simple logic aja gitu loh. Nggak usah susah-susah gitu kita mikirnya. Nah, kayak gitu tuh. Pak Yanto sekarang mulai banyak sekarang ngomongnya nih. Saya bilang jangan naik dulu. Udah siap-siap. Iya, biar ini si Pani market cap-nya nah. Kenapa bilang saya kan gini ya, ini kita simpel nih ya. Kan dia 13,5 miliar yang pertama, ya nggak? Terus yang berikutnya adalah 8 miliar kalau jadi, total 21,5. Maksudnya dengan NAV ya gitu itulah. Itu udah loh market cap-nya. Iya nggak? Kalau dia ke cuma masa nggak percaya lah, yang kantor cuma satu, pegawainya cuma seiprit gitu, bisa market cap-nya, masa nggak mungkin? Nah, saya bilang gitu betul-betul saya. Dia mikir beli apa enggak. Cuman kadang-kadang gitu, saya kasih tahu malah di training sama dia. Kadang-kadang orang-orang ini gue pengen ketok ya, beli di 900 jual di 1.200, beli di 1.200 jual di 1.800. Udah gitu masuk lu tradingin lu bagaimana gitu kan. Karena mungkin ya, saya sempat ada baca dengar Instagram ternyata trading itu kan sedikit deg-degan ya, kayak ada semacam hormon kayak lu addicted gitu loh. Addicted. Apa ya, kayak adventure gitu ya? Iya, kayak adventure. Wah, itu.
Mungkin itu dia bilang, karena dia bilang dengan trading itu ada satu hormon yang di belakang kepala lu membuat ketagihan, lu ada deg-degan, ada rasa satisfy ketika itu, lu cut loss 2%, untung gua 2%, temen gua 5%, itu aja dibilang untung gitu kan. Nah itu kayak gitu. Padahal kalau ini simple, kita kerja biasa, ketawa-tawa ke TV biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Yang kerja orang lain, kita nggak nembok jalanan gitu kan, ngecor jalanan, kita juga kagak. Tau-tau udah 2 beggar. Yeah. Dalam berapa lama itu, Pak? Saya ngumpulin dia 1.200 itu di September Oktober. Turun ke 800 itu sampai di awal Januari. Pokoknya kita podcast itu kan ya sekitar gitu ya 1.000-an lah ya. Pokoknya saya beli terus lah. Saya kejar terus sampai di 1.500. Karena kenapa 1.500? Karena saya bilang NAV saya adalah 3.000. NAV 3.000, saya ambil MOS 50 di 1.500. Ya nggak tahan-tahan dikit ya 15.95 lah gitu loh. Makanya pas kemarin turun lagi di 1.500 itu udah hajar-hajaran 2 hari 2,5 M saya masuk. Udah lu mau jual lagi, jual ini, masuk semua. Kongres Pak Yanto. Kongres, Pak. Thank you Pak. Thank you. Keren Ini banget. juga berkat timnya dari Ting ngajarin saya, ada studi case. Makanya ini studi case kalau bisa diperluas nih kayak corporate. Saya juga agak telat sebenarnya kasih tahu. Mikirnya agak telat karena kan kemarin kan ibu kan bilang formnya apa, mau ada request apa. Iya, ada Corporate request apa. action gitu. Saya taunya belakangan, udah mikir gitu ya, kadang-kadang ini kenapa ya si Kojon ngomong ini, kenapa ini otak gue kenapa buntu amat gitu kan. It takes me about 2 months gitu loh, baru realize gitu loh. Hal-hal ini kadang-kadang, oh iya ya, yuk cek lapangan yuk gitu kan. Oh iya ya, pas ini, oh iya, pantesan waktu itu ngomong market cap-nya di bawah 20 T murah banget. Oh iya bener. Nah, saya agak lemah di corporate action. Cuman pas sudah dalam-dalam ya kita doing by myself, tapi mungkin masih salah, makanya saya butuh bantuan tim Ting. Nah, sama study case-nya ditambah gitu loh. Maksudnya divariasi. Iya. Variasi. Kita bakal perluas nih sektornya. Iya. Variasi. Soalnya kan ini tanah, masa tahun depan tanah lagi beda dong. Iya. Kan kita mau cepet kaya. Betul gitu. Sekarang ada yang rapi-rapi di tambang, Pak. Oh, siap. Nanti next episode lagi. Next episode. Next episode. Saya kan rapi-rapi di properti. Oh ya. Saya lagi rapi-rapi di tambang. Banyak Pak, banyak. Oh, tambang ya. Kita ngobrol. Jangan kemana-mana dulu ya tambang. Iya. Masih Indomie jangan kemana-mana dulu. Indomie bukan ICBP ya. Lu jangan salah beli lu. Lu udah ICBP salah lu beli ya. Ngaco lu kan bilang. Emaknya ICBP. Ini menarik ya. Semuanya udah dibahas di grupnya Ting. Iya sih. Memang journey investasi itu menarik dan uangnya sih menarik sih Bu. Tapi yang paling senang adalah ketika tesis kita benar gitu loh. Itu ada suatu kepuasan loh. Wah bilang juga apa bener ini kalkulasi gua. Mungkin not exactly right gitu ya. Tetapi kita dalam perjalanannya kan kalau kata Paulo kan investor tidur. Mungkin maksud beliau nggak tidur beneran gitu kan. Tapi kita mengawasi. Kita awasi ternyata connecting dot-nya bener gitu loh. Oh bener. Bukan saya ahli nujum, tapi kita memperkirakan kalau lu begini, lu begini. Connecting dot-nya jalan. Sampai yang saya kaget ketika saya bilang apakah resiko terjadi, besoknya diumumin gitu. Terus kayak, jangan-jangan gue orang insider. Nggak ada, bukan. Saya sih memang pengennya jadi ngaku sebagai anaknya gitu. Tapi bukan. Tapi nama saya Yung gitu loh. Om kalau nggak percaya, Om cabut aja. Nama saya Yung aja, Om. Ya siapa tahu kan cucu gue dikasih angpau tahun Sinca tahun depan. Dia bilang, itu yang kemarin podcast lucu tuh anaknya ada berapa? 3. Ini kasih cetiau ya. Lumayan. Cetiau lembar. Iya. Nah ini bagusnya ya itu di Ting ini kita tidak apa ibarat kata kita diberikan kail ilmu yang berguna buat nanti kalau misalkan teman-teman udah nggak mau join lagi, yang which is bagi saya sih rugi kalau nggak join lagi ya kan kadang-kadang kan bagi saya kan saya pekerja Bu, ibarat kata kan saya kan masih ada urusan saya buat menafkahi untuk anak buah saya 25 orang lebih gitu kan, nggak mungkin saya tinggal, dan karena fokusnya juga separuh-separuh mungkin tidak sedalam yang teman-teman di Ting punya analis gitu kan. Nah kadang-kadang kita butuh input aja. Oh gitu ya, abis itu kembali saya bilang jangan denial
jangan juga terima sepenuhnya. Seperti gelas yang berisi setengah gitu loh. Jangan langsung terima, jadikan masukan, kita cek lapangan, kita tes segala macam. Nah, itu baru benar. Kalau misalnya oke, ya udah silakan. Oke. Kalau misalnya enggak, ya udah juga. Iya, udah dikasih tahu tuh bagus Indofood. Cut. Ini spesial. Spesial. Buat member doang Ya, soalnya. kadang-kadang gue kalau ini suka ngomong kecoplasan gue. Aduh, bocor nih. Tersensor aja. Pip. Aduh, itu kacau. 15.000 bisa lah ya, Pak ya? Wah. Sih, more than bisa itu. Iya. Papa, I love you. Bisa sih, Pak. Very easy, Pak. Kalau dengan harga sekarang ya, kalau kita IPS-nya aja 1.000 nih, IPS 1.000, minimum 12.000, Pak. Hitungan kasar saya. Apa yang kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, cuma makan Indomie goreng doang. Iya nggak? 7.000 menjadi 12.000 in 1 year. Ini very easy money gitu loh. Easy money, safety. Setidaknya, yield-nya dia kan, kita tahu sendiri, rata-rata di 35%. Iya nggak? Kalau lu di ceceng IPS, kan lu 350 perak. 5% lah. Beli sekarang kan yield lu 5%. 5% emang deposito bisa 5%. Lu udah dapat dividen 5%, tahun depan ke 10.000, kurang enak apa tuh hidup? Iya. Makan Indomie ditantang. Makan Indomie aja. Jangan di CBP. Salah lu CBP. Satu lagi. Bapaknya. Emang kira-kira faktor apa aja nih Pak yang harus dipantau biar bisa mencapai ke sana? Yang mananya nih? Oh, Pani. Rupsnya kan kalau kemarin udah di state memang luas tanah segala macam, tapi kan belum di state pelepasan sahamnya gitu kan. Itu yang menarik. Semakin sedikit semakin menarik. Karena kan berarti kan ada RI 3 dan RI 4 gitu kan. Terus ini fair enough karena sekarang kepemilikan 90%. Ingat gak waktu kita ngomong, wah ini cuma 26%. Saya bilang, gue juga kalau jadi yang punyanya nggak mau lepas semua, emang lu anak gua gitu, main dikasih semua. Kan kita harus beda ya Bu ya, antara antara IPO dengan backdoor gitu kan. Kalau kita IPO, semuanya kita jualin. Kalau bisa kolor-kolor kita bilang, ini kolor termasuk aset gitu kan. Lu beli gitu loh. Lu tinggal hitung PE-nya, betul nggak? Tapi kalau backdoor nggak bisa begitu, kudu satu-satu. Dimasukin aset yang mana yang bagus. Sekarang ada aset yang harganya 1,2 juta, di pasarnya sudah 20 juta. Lu mau beli apa kagak? Ya, tinggal option gitu. This is choice. Makanya saya nggak heran tuh harganya langsung naik karena setelah orang, wah ini murah banget gitu loh, murah banget. Makanya apakah itu masih bisa? Bisa. Karena kenapa? Karena kalau ini menjadi market cap terbesar, si Pani market besar, di properti paling besar dia. Iya sekarang ya. Nah, cuman kamu cek, apakah benar si Pani itu sudah properti? Kapan? Tanya papa saya. Iya Bu, bukan bos, bukan. Belum. Oh belum. Iya. Kapan tanggal mainnya? Tunggu aja. Gitu. Kita lihat ya nanti lihat. ya. Kita sih. Kalau jadi efeknya apa Pak? Kalau di properti? Kalau jadi efeknya apa Pak? Yang masuk nanti bukan kelas-kelas retail kayak kita. Kalau kita mah bukan teri goreng, kita udah teri dicampurnya sama kacang yang murah tuh. Teri kan masih mahal tuh, sekilonya 25.000, ditambahin kacang gitu kayak di warteg jadi murah gitu. Bukan, nanti yang kelas-kelas masuk adalah aset manajemen. Karena karena bagi mereka harus ada namanya diversifikasi portofolio. Ya kan ya. Mereka harus punya diversifikasi. Ketika ada sesuatu emiten dengan market cap yang paling besar dan menarik dan return yang sangat besar gitu kan, itu mereka harus punya. Jadi mereka akan namanya rebalancing menurut sepengetahuan saya, anggap saya orang gila lah yang ini. Namanya rebalancing portofolio. Dia akan jualin sebagian saham dia lainnya untuk mengambil saham si Pani. Kenapa? Karena Pani ini harus masuk di dalam listnya dia. Nah, apakah itu mereka sudah punya? Ternyata sampai saat ini belum. Wah. Nah, makanya saya bilang, this is long journey gitu, nikmatin aja. Apakah bisa
10.000 market cap 200 T dengan 21,5 miliar lembar, kenapa enggak? Ya gitu. Tapi tetap harus Ya, cek sendiri. Cek sendiri, jangan dengerin. Saya mah agak sedikit rada lah kata mama saya. Pokoknya keputusan investasi tetap pada teman-teman ya. Udah dibilangin dari awal, kagak percaya. Dibilang murah-murah. Dia kan dari Puri, nih lu belok kanan masuk tol, mentok belok kiri. Kan si Pak Suwadi udah ngomong salam pani. Udah tuh. Masih banyak yang nggak percaya. Tapi lucu loh. Ya, saya kan orangnya suka ngoceh di Instagram gitu kan. Ya, namanya juga orang iseng nggak ada kerjaan. Kalau ada yang nanya, saya selalu jawab, Pak. Maksudnya, ya kita sharing ilmu lah. Karena saya pun dapat informasi dari Ko Jon itu kan gratis. Maka, it's the good news pun saya share. Kalau ada yang nanya, saya kasih tahu gitu loh. Tapi ada juga yang kadang-kadang, wah udah mahal nih, barang apa nih, Bapak nggak bener. Ada juga ngomong waktu 1.800 kan, turun 1.500. Ada yang ngomong di Instagram saya, kesian ya Pak yang beli 1.800. Kenapa kasihan? Iya, dia bilang, kemahalan belinya, PR-nya, PBV sekian. Oh. Maksudnya, lu orang belajar jangan dari YouTube sama Instagram gratisan. Nih join yang bener nih, ting nih. Serius, ini once a lifetime lu join ini, lu ambil yang bener, sekolah yang bener, jadi nggak tawuran gitu loh. Maksudnya, lu masa depan lu, jangan sampai lu sekolah, pelajarannya lu bawa golok, bawa celurit, kan ini yang bener sekolahnya. Memang it's little bit expensive, tetapi lu diajar yang bener. Ambil semua itu, bayangin Bu. Saya aja masih suka kadang-kadang lihat, ini apa lagi bahas apa nih? Oh, Indofood gitu kan. Wah, menarik. Ini apa lagi kemarin TBLA. Wah, gula. Oke. Jangan terlalu terima, tapi kita masukin otak. Kita bisnis prosesnya kan. Kenapa TBLA menarik? Memang TBLA menarik. Soalnya kan dia kan biodiesel gitu kan. Iya. Cuman nggak tahu tuh apakah pabriknya udah bener jadi apa belum sih tuh? Belum. Saya udah nungguin dari tahun 2020. Cuman duit saya nggak sebanyak Pak Lo itu aja. Kalau Pak Lo kan duitnya banyak, cash aja 1 triliun lebih. Ya kalau dia banyak, lah kita cuma segini-gini ya. Aduh Pak, mohon maaf, anak saya mesti bayar sekolah. Anak saya nggak bisa, saya cari yang udah semua cepet aja lah saya mah. Ya kalau ini udah naik ya, 3 digit ya mungkin beda ceritanya gitu. Iya. Ya jadi kita harus memilih karena kita nggak pernah tahu market yang mau apresiasi yang mana gitu kan. Mungkin yang bakmi tadi apresiasinya nanti dan saya berharap nanti gitu. Nunggu paninya selesai dulu gitu kan. Bisa jadi atau si Nexia Medco gitu kan di average 800 is very nice dengan brand yang di 90. Wow. It's very nice gitu loh. Ya. Kapan apresiasinya? Market yang akan menentukan, bukan kita. Kita sih cuma bisa berhitung, bervaluasi dan menunggu. Sama kalau misalnya mosnya masuk, boleh. Mosnya masuk sikat, ngapain takut? Iya, masa zaman sekarang beli emas ini, saya ajarin mama saya, emas gua udah naik 2 kali lipat. Berapa tahun ngumpulinnya? 10 tahun. Udah 10 tahun. Ini anak udah sampai pacaran baru bisa 2 kali lipat. Terus saya ajarin masuk saham. Ketagihan mama saya dari Bank Mandiri. Enak ya main sahamnya. Masuk Pegas lagi. Sekarang masuk Pani. Soalnya tiap pagi ngomong, duit gue udah berapa? Gue denger udah naik ya? Jangan kasih RTI loh Pak, tapi cari tiap hari. Ntar dicek tiap hari. Tapi memang bener, karena bursa efek atau saham adalah tempat yang baik kalau Anda bermain dengan benar, maksudnya berinvestasi dengan benar ya, bukan dijadikan trading, bukan dijadikan menakut-nakutin orang, wah lu ngerjain orang, lu pom-pom nanti lu jual di atas gitu. Enggak ada kok. Karena kan bursa efek bukan zero sum game. Nah, ini yang orang suka salah nih. Bursa efek zero sum game, ada yang jual pasti ada yang beli. Enggak, karena kan yang diajari gitu kayak bahwa nanti ada dividen yang masuk ke dalam sistem. Ya enggak? Ada right issue yang masuk ke dalam sistem. Itu kan uang gitu kan, mengalir dalam satu semuanya. Kalau kita bisa menemukan tempat yang baik dan belajar tempat yang baik seperti Ting gitu kan. Anda dapetin seperti saya. Aset saya dari tahun 2020 dari SML tuh sampai sekarang udah 20 kali lipat. Wih, 20 kali lipat. Per hari ini ya. 22. Mungkin bulan depan 40 kali. Oh, Papa, gue I love you. Ya. Amin. Jangan ikutin saya mau orang gila. Jangan ikutin. Padahal 20 kali itu apa
aja beneran itu Pak? Yang signifikan gitu? Iya, yang Medco. berdampak. Medco ya? Medco. ITMG, TMG. Harum, Harum. Mbak. Aduh, saya waktu itu beli di 500 atau 600, jual di 4.000. Saya bilang bini gua pinter tuh. Wah, iya. Wah, dia naik ke 10.000, bang, gua goblok aja. Dia cebang lebih. Aduh, sakit hati banget gitu kan. Waduh, minta ampun. Ya itulah pengalaman. Cuman sembali saya bilang, saya belajar di Ting nih banyak sekali Ting. Serius. Nih Kojo nih merubah pandangan, bukan merubah hidup gitu, cewek dia. Merubah cara pandang investasi saya. Ingat yang pitch apa namanya? Pet pitch. Kalau ya kalau saya bilang itu kan, lu udah yakin, lu jangan pecah gitu loh. Kalau lu nggak tahan 2 lah gitu kan. 2, 3 lah, Pak Kojon bilang saking baik. 3 lah. Lu saking hajar. Saya, bener juga. Mulia. Gua mulia cuman dapat 1M. Cuma 5 kali gitu kan. Nggak ada artinya gitu. Wah, Bukan saya tidak ada artinya. Maksudnya anak gua masih sekolah gitu. Oh. Bulanannya 3 juta, Bos, gitu kan. Masih banyak Keren. kebutuhan ya. Aduh, kita nih bapak-bapak kita nih. Maksud Bener. Jadi kapan lu bisa nemuin barang bagus yang kira-kira potensial luar biasa dan lu nggak berani all in? Lu salah. Saya ada temen, dia dana sekian, cadangan sekian. Wah, nanti ini mau resesi. Ini perang berkepanjangan. Sampai sekarang nggak ada perang-perang resesi dulu. Lu terlalu berpikir terlalu jauh. Nah, paling kalau resesi rame-rame, paling kita makan singkong rame-rame. Terlalu jauh gitu loh, berpikir lu bukan ekonomis gitu. Itu serahkan kepada Bu Sri Mulyani yang ahlinya. Udah kita ada barang bagus lu nggak mau all in. Terus beberapa teman saya nih ya, mungkin selain ini saya share, dia ngomong, bos, aduh bos, kuatkan imanku. Ini teman-teman saya, kuatkan imanku. Ini gua baru pegang duit 1 miliar pertama gua. Dipani Pak, dia udah 140%. Wih. Dia all in Pak, dia ikutin saya, bilang, lu cuci dosa. Gua bilang, lu cuci dosa, apa udah nggak ada teman-temanan? Si dia masih ngarepin si udah, lu nggak ada teman-temanan. Gua bilang, lu cuci dosa. Lu ngaku lu salah, udah ikutin cara gua. Kan dia bilang, kok lu kok enak banget? Gua bilang bukan enak, gua juga dulu ngaco gitu. Tetapi semenjak gua ikut SML, gua ikut Ting gitu, gua mulai menemukan jalan yang cocok dan tepat gitu loh. Lu ikut gua gitu loh. Lu gak usah subscribe, lu ikut gua. Nih caranya begini gua ajarin. Kalau lu udah mateng, lu ikut dah gitu. Maksudnya bener kan nih? Lu baru ikut kan quite expensive gitu kan. Dia jualin dia lu kagak kopi lalu kopi udah jual. Pertama kali bilang, lu ngaku dulu saya salah. Lu yakin dulu bahwa lu salah dan lu mau berubah. Ya kok saya salah berubah. Lu jual. Dia masuk lu. Si Tiau dia masuk. Kayak pengakuan dosa. Iya, karena kalau nggak begini, lu nanti terbiasa lagi dengan trading. Lu jangan lepas. Karena ada beberapa teman adik saya. Nah ya, saya cerita ada lucu. Saya minum dulu ya. Iya. Boleh, Pak. Nama saya kan memang di Instagram kan lucu ya, Cangcimen. Iya. Namanya juga kacang kuaci permen, tukang ngoceh gitu kan. Adik saya namanya kan si Freddy kan. Tuh tadi yang ngambil ATM OCBC DSP tuh. Oh, maaf, I love you OCBC DSP. ATM baru dipencet-pencet kabar saya. Mana duitnya kamu withdraw. Mohon maaf Pak, saldonya 50.000 nggak bisa diambil. Ya nggak punya duit adik saya, minta maaf direksi OCBC. Aduh, minta ampun adik saya tuh si Freddy tuh. Nah, posisinya dia lagi di toilet. Ini ceritanya ya. Ini cerita beneran. Dia lagi toilet pagi-pagi. Lu kenal si Cangcimen? Kenapa gitu? Boleh gue telepon nggak? Ntar gue lagi pup katanya. Penting kok katanya. Kenapa? Nggak, soalnya gue lihat di Instagram lu kayaknya lu di tag sama si Cangcimen. Ya kenapa? Gue mau beli pani kok. Lu kalau beli pani mendingan lu ngomong sama mangkok gue dan ntar ditasbihkan mangkok gue. Biasa kok gue ngomong 2-4 jam kalau cerita pani gitu ya. Itu udah pani. Ya kok tahun ketemu. Ya udah. Dia malah video gue lagi pup pokoknya ntar sore ketemu di PIK gitu ya. Udah. Gue ceritain udah. Dia beli 500 juta. Wah, seneng. Waktu itu di harga 1.200 apa 1.200. Wah, ini dia jual. Karena temennya, bukan dianya. Temennya dibilang, lu jual atas, dia turun lu beli lagi. Akhirnya apa? Kagak ada barang.
Tinggal kereta ya. Tinggal kereta, lu bilang barang bagus, orang juga mau. Saya bilang, nggak bakal ada yang lepas. Kalau lu mainnya cuma 10 juta, 20 juta, 10 lot, 20 lot, it's okay lu tektok-tektokan. Tetapi ketika lu sudah mainnya nilai value-nya gede, lot lu gede, lu jual bisa, beli lagi kagak bisa. Lu beli pasti di atas. Nggak bisa, materialnya nggak ada. Oh iya, cuman akhirnya, terakhir kan waktu di 3.000, kita telepon. Bagaimana? Aduh kok, ampun kok, jangan tobat. Gue bilang, aduh jangan, bandel. Dia bilang, jangan trading. Karena barang bagus, cuma 4%, semuanya pasti mau, Pak. Bu, pasti mau gitu loh. Tinggal it's matter of time gitu loh. Lu punya kesabaran apa enggak gitu loh. Kan kita kan nggak dibilang megang saham Pani, tolong bantu ngecor jalan. Kagak. Iya kan? Kagak gitu kan. Kita cuma kasih tahu nih bagus, lu hitung, lu cek rame apa enggak. Orang kemana saya ngecek ke marketing. Ini kalau mau ruko aja Stanford udah habis. Udah kejual semua, Pak? Udah kejual semua. Ruko Wah. Stanford, terus Capcay, terus yang dia lagi ini Pantai Pasir Putih aja. Pantai Pasir Putih, kita mau ngecek lapangan, itu kan dia ada 12 ruko tuh. Udah janjian saya sama adik saya sama satu agen di sono. Oh, masih ada 5 sama yang hook gitu. Pas datang tinggal 2. Yang di tengah body itu saya nggak mau. Gitu. Wah, gila lah itu mah. Apalagi bentar lagi kan mau keluar undang-undang pemerintah ya, bahwa orang asing bisa keluar di atas Tangerang 5 miliar ya. 5 miliar. 5 miliar kan ente tahu sendiri di pick 2 harganya berapa. Dan kalau di pick 2 itu udah bukan nyanyi, cangke. Iya. Serius ini. Itu cangke semua loh. Di Hongkong Cafe itu cangke Andy Lau gitu kan, lagu-lagu Andy Lau, Jackie Chan gitu kan, Leon Lay gitu. Oh gila ini banyak banget. Dan mungkin nggak sadar ya. Coba teman-teman perhatiin, kalau you beli beberapa barang dari TikTok, shippernya tahu nggak dari mana? China. Dari Tangerang, Bu. Oh, dari Tangerang? Iya, China dari Tangerang, tapi shippernya dari Tangerang. Barang Cina Tangerang. Gudangnya sih. Pick 2 gudangnya. Oh. Gila bener. Gudangnya satu. Iya, dan waktu itu kita ketemu siapa tuh? Kokris. Kokris kan waktu datang turun tuh. Iya, Rusia. Wah, lu beli juga? Wah, banyak gitu. Aman. Oh, John ada Kokris aman. Gua berjalan di jalan yang tepat. Kan gua kalau datang, Kokris kagak. Kojon kagak. Wah, salah dong gua gitu. Ada jentang terus kan. Iya. Dia mau ngontrak aja nih. Diminta 3 mukta, bayar di depan paling lambat besok. Mau ngontrak doang? Mau ngontrak doang karena waktu itu adenya mau melahirkan. Oh. Iya kan? Jadi dia mau beli rumah yang dekat situ. Iya. Dia bilang, "Gak bisa. Lu setahun kagak bisa. Lu orangnya minta 3 tahun dibayar di muka." Iya. Jigo. Berapa tuh yieldnya tuh waktu dia beli kalau 2,5 M? Lu bayangin aja kontrak segitu mahal. Mau itu cepet banget tuh. Karena bayangin nanti kalau mereka di sini kan kenapa? Karena kan di China itu kayaknya ekonomi memang lagi agak sedikit ini. Mereka melihat di sini opportunity so big gitu loh. Ini spending orang Indonesia luar biasa loh. Kan bisa denger kan di koran kan kita kan GDP kita bisa 5, ini kan gara-gara spending kan. Iya. Spending dari mana? Ya dari yang CPO kemarin, batu bara kemarin, masih ada duit. Orang Indonesia kan suka belanja, sekolah. Iya. Jangan kan itu. Saya aja kemarin baru pulang dari mana? Mesir. Itu satu kapal gede, isinya orang umroh semuanya. 80% umroh. Berarti itu duit tuh. Dari daerah-daerah loh, bukan orang Jakarta. Karena dari Jakarta mereka transit lagi. Itu duit semua gitu. Berarti ini di daerah memang duitnya banyak gitu loh. Karena kemarin yang CPO naik, yang batu bara naik. Nah, jadi lagi ada nih. Apakah mereka beli sebagian lari ke properti? Ya hopefully. Tapi ya dari properti yang menarik ya tinggal kalau dari rumah, saya merasa cuma Pani sama BSDE gitu kan. Cuman kalau BSDE kan kita tahu harganya di 2 miliar. Kecuali Zora lah ya. Kecuali Zora. 15. Kalau Pani kan tahu sendiri harganya. Waduh. Itu Pantai Mutiara 2 gitu kan. Semeternya 45 juta. Gila. Waduh. Saya beli paling semeter buat jingkring doang paling. Kenapa berdiri intarang gua katanya. Kan saya beli 45 juta, bayangin aja. Ada yang beli? Ada, banyak. Kenapa? Karena orang-orang Ancol, orang-orang Pantai Mutiara itu pada pindah. Ancol Mutiara udah nggak enak ditinggalin, udah tempatnya bau. Bau kerang hijau tuh. Bau orang kan di Muara Karang itu kan kerang hijau, udah kotor segala macam. Nah ini mewah baru. Bagi mereka sih duit segitu kecil.
Pantai Mutiara kan tenggelam, yang ada apartemen si itu tuh, apartemen Regata yang Regata. punya DLD itu. Oh, mau DLD, waduh ini tenggelam begini, waduh. Kita lihat lah, kan jalan kita tahu, wes itu air laut di atas tanah, saudara-saudara gitu kan. Dekat ini lagi Muara Angke ya. Muara Angke, ya kan tiap hari ngupasin kerang gitu, udah gitu dibuka bau banget lagi gitu kan. Tapi coba Pik 2, hawanya seger, pantainya bagus, dipiara. Banyak jogging track Banyak gitu jogging ya. track. Nah, ini bahkan yang saya kemarin ada dengar dari ketua lingkungan situ ya, ditulis 1000 tahun aman. Serius, lu coba tahu nih. Ya, ada banner billboard juga itu. Lu tau gak? Gua nggak tahu ya ini bener apa enggak ya 1000 tahun aman. Jadi di sana itu lagi mereka lagi security sampai dibikin tugunya itu tugu Brimob apa tuh mobil Panzer. Brimob apa itu dikasih bikin markas di situ. Jadi untuk menimbulkan rasa keamanan dan yang saya dengar ya mungkin saya salah. Lu kalau ketangkep berbuat kejahatan di situ, tembak dulu baru kasih polisi. Waduh. Katanya gitu ya. Jadi untuk memberikan efek jerak, jadi tidak melakukan tindakan kriminal situ. Oh. Sudah ada 2 kali 3 kali yang ketangkep, tembak dulu baru kasih. Jadi security-nya udah dipastikan aman gitu ya, Pak. Oh, iya emang BSDE. Lo kayak kampung. Lah iyalah, jalanan jekol. Bukan saya ini mereka itu nggak fokus gitu loh. Mereka BSDE bikin sendiri, Paramount bikin sendiri, ya kan? Sumarekon bikin sendiri. Yang ini ruko semua. Lu nggak punya satu konsep mau bikin apa sih gitu kan, nggak ada sentral bisnis. Yang satu bikin sentral bisnis semua gitu kan. Jadi ya masing-masing aja gitu loh. Jadi ya akhirnya diapresiasi masyarakat, nggak kan Mr. Market yang apresiasi kan. Ya harganya segitu-segitu aja, cenggi, udah. Iya. Makanya kan gua udah bilang jangan di BSDM, di PANI, nggak percaya sih. Ya kalau muka-muka gini, muka-muka baik. Kecuali kalau kita bilang murah, nah itu kita kan naik kendaraan umum. Kalau kita naiknya Porsche gitu kan, murah. Nah lu jangan ikutin dah tuh, kayak gitu. Iya. Murah banget. Masuk penjara. Janganlah, kata nyokap saya, kata mama saya, lu kalau ada yang bagus, lu share. Yang nggak bagus, lu kasih tahu ini nggak bagus. Karena bukan apa-apa, saya share mah cuman buat berteman satu ya. Terus 2, ini berbuat baik, biar karma baik. Biar kenapa? Biar kita dapetin saham-saham berikutnya yang lebih baik lagi, gitu. Bersama-sama dengan tim, gitu kan? Amin. Ada yang menarik, ada. Ikut sini, nanti dibocorin tuh. Tapi tunggu dulu, tahun depan aja ya. Biar panik dulu. Sensornya banyak ini. Aduh. Jadi segini saya nggak filmnya cuma 15 menit. Banyak potongin. Mau ada penutup gak Pak? Tambahan dari Pak Yanto sebelum kita tutup nih. Iya, nutupnya sih saya kembali ucapin thank you nih kepada tim dari Ting gitu kan ya. SML dari Bapak, dari Kojon, Kokris juga gitu kan. Yang udah merubah cara view investasi saya yang sebelumnya. Saya ngakuin saya salah dan saya mau berubah gitu loh. This is the right way gitu loh. Kalau lu nggak mau berubah dan lu nggak bilang, oh ya kemarin gue salah, ini yang bener, lu selamanya nggak bakal berubah. Lu harus akuin dulu lu salah dan lu mau berubah. Nah, saya udah akuin saya salah, saya ikutin terus. Kan SML-nya 2 ya, iya kan? CPO 1, batubara 1. Iya, saya ikutin dua-duanya tuh. Ikutin, wah ini menarik ya begini-begini. Waduh, cara pandang saya, kenapa saya bisa waktu itu bisa beli NISP juga gara-gara Kojon ngasih gratis loh waktu itu di channelnya Pak Dodi. Oh iya ini casa, saya baru tahu nih casa. Saya pikir casa ini casa nyamuk atau apa gitu. Nggak ngerti kita. Ini kan kita orang awam gitu ya. Kadang-kadang kan terlalu business language. Gitu, current account, saving account gitu kan, maksudnya tabungan, duit tabungan gitu ya. biasa lebih banyak karena bunganya lebih kecil. Oh iya, lu ngomong aja gitu kali gitu. Nah itu ya kadang-kadang saya harus ngasih penjelasan ke teman-teman saya itu dengan simple way, kayak tukang bakso, jual bakso, lu mau gak beli sini? Mau, tapi dia naikin nggak? Naikin. Dia butuh untung nggak? Butuh untung. Untung nggak? Untung. Lu mau ikut nggak? Ikut. Sekarang kalau panik gini lu ikut nggak? Oh iya gue ikutin gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi mungkin memang di Indonesia ini kurang literasi keuangan. Kita mungkin diajarnya apalan gitu kan.
Ya bukannya saya merendahkan untuk apalan apa, tapi saya akuin bahwa di Indonesia itu kurang literasi keuangan. Makanya saya sangat berterima kasih sama Tim Ting untuk merubah cara viewpoint of my investment lah. Gitu loh. Dan hasilnya luar biasa. 2020 COVID kan kita startnya di berapa ya, itu bulan berapa ya? Di 345 lah ya. Ininya Oktober. SML ya. Oktober ya. Saya udah mulai masuk, udah mulai itu. Mulia. Kalau ikut pasti beli Pebit, Mulia. Pebit, Emilia. Ya. Sekarang ya udah itu 22 kali. 22 kali lipat. Ya. Wah, congrats. Congrats Pak Yanto. Thank you banget nih. Makanya saya bilang Tinggi ini kayaknya. Iya. Dari member tim paling tinggi ini. kalau misalkan ini nggak usah lah aja, saya bawa semua tim ke Bali gitu. Wih. Bikul. Oke. Buktinya ada di Podcast di sini. Bali. Ya. Nanti rekam nih. Podcast di Bali nanti ya Iya. kita Pak. Jadi thank you banget nih Tim Ting yang sudah merubah saya investasi. Mudah-mudahan jangan bosen dan berhenti berkarya, biar banyak mungkin di luar sana banyak masih teman-teman yang cara pandang dan investasinya, investment view-nya itu masih banyak yang keliru. Bahkan kadang-kadang saya ngejelasin pun agak capek juga gitu loh. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman saya, kalau lu orang mau kayak gua, join Ting, belajar yang benar gitu loh. Gitu loh. Makanya kadang-kadang inilah yang jangan suka dengerin. Ya mungkin kalau teman saya dapat info dari ya ini kadang-kadang kita dilema ya sama sekuritas. Karena kan sekuritas kan pasti dapat dananya dari jual beli. Saya bilang, gua nggak main jual beli loh. Mungkin agak lama tapi nilainya lumayan gitu loh. Nah, mungkin kan Pak beli ini, jual ini, jual ini gitu. Ah, nggak pernah. Malah ada yang waktu, udah lu TP dulu, lu nggak yakin. Ntar kalau dibawa turun lu TP dulu. Ngapain dibawa TP? Orang kita udah ada hitungannya jelas kok, pakai NAV aja gitu. Nggak ada yang ngajarin NAV, cuma di Ting doang. Thank you makanya Ting nih. Pak, thank you Pak. Thank you, Pak Yanto. Thank you, Pak Yanto. Siap. Dan Ini- congrats. Siap. Mudah-mudahan ini kita nggak tahu ya ini kapan keluarnya ya ini. Apakah sebelum Ru atau Ru sih? Kita nggak tahu. Iya, secepatnya ya. Iya, cepatnya. Kita keluarin video yang ini. Iya, ya biar inilah. Nggak, ya mungkin kalau memang teman-teman merasa sudah terlalu tinggi ya jangan ikutin saya mau orang gila gitu kan. Cari. Tadi kan kita udah kasih bocoran ya. Udah ada 2 bocoran bahkan kan ya. Kalau mau yang lebih ya join lah. Kosong banyak tuh. Masih banyak. Tahun depan disimpan. aja, jangan tahun ini, biar Pani dulu nih. Wah, thank you Pak Yanto udah datang, udah podcast bareng kita. Siap. Mungkin banyak sensornya, jadi Bapak. Ini skill tipis-tipis. Nggak apa-apa. tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis. Tipis aja. Selengkapnya di grup ya. Tapi ingat banget loh, kita adalah yang pertama yang ngomong Pani, nggak ada yang lain. Waktu itu We are the first one. mungkin saya beli Pani itu waktu nikahan Koso berarti Februari 2022. Februari 2022 berarti. Udah 1,5 tahun yang lalu. Sebelum RI pertama. RI pertama, waktu tender over kan, ya itu oke lah, you kan masih 400-500 ke 2000. Ya sekitar mungkin kalau hitung tebus yang pertama Everest 600 lah. Oh, Everest 600 600. jual di 2000. Iya. Nah itu tuh, saya nggak ngerti waktu si Kojol ngomong, makanya saya bilang saya sangat lemah gitu untuk kan mungkin kita sekarang udah banyak financial statement lah ya. Terus kita udah banyak beberapa industri lah, mungkin industri lain tuh yang harus dibahas gitu kan. Corporate action. Siap. Kadang-kadang saya juga suka nih bagaimana ngotak-ngatik angka. Oh iya ya, begini baru bisa. Cuman Ya, Pak Yanto harus langsung ngajar lagi. Iya. Oleh ngajar, Pak. Khusus. Iya. Collab ngajar Pak. aduh, jangan. Aja. Ngajar. Mungkin Ngajar di enggak, think bukan, tank. bukan saya nggak mau, karena saya juga masih dalam tahap belajar, takutnya saya salah, jadi dosanya berat gitu loh. Nggak berani saya gitu. Kalau Pani jadi study case. Ya paling kalau Iya. di study case Study boleh, kalau case. udah sampai angkanya tadi gitu kan, ntar bikin study case ini. itu tengah gitu. Cara scuttlebutt-nya. Kan penting buat cari-cari informasi, banyak yang orang nggak berani Yang cari berani. informasi di lapangan. Nah itu, Yang BlackRock juga orang pada nggak tahu itu kan. Yang kata Pak yang cerita BlackRock masuk harus tunggu.
Iya. Iya. apa semua. Itu ya, Harus cari-cari sendiri ya, harus cari Pak? sendiri karena untuk aum sebesar itu nggak mungkin dia barang-barang retail, merek nggak mungkin mereka masuk. Mereka juga emang nggak pakai otak gitu kan. Mungkin Kan kata Mbak Tanah tadi sih paling. Tanah, iya. Tanah. Buat survei. tanah survei, Kenapa bisa conviction kuat? Kan betul. survei tanah. Terus pembangunannya Pembangunannya berprogres atau enggak? diisi apa enggak, Diisi atau ada enggak. yang tinggal apa enggak, terus belaga orang kaya, saya mau beli dong yang ini, oh mohon maaf Pak, udah nggak ada, yang ada ini, wah gila, emang kalau ini berapa tahun kelarnya? 3 tahun, oh ya emang yang itu kapan bikinnya? Oh bikinnya ini 2001-2020, oh berarti 2024 Q1 udah kelar dong ya, gitu, nanti serah terima dong, gitu. Kan kalau perumahan kan Kalau serah terima, iya, serah terima. Kapan kira-kira? Ya, Bapak 2024. Oke, Bos. Siap. Nah, kan dia tanya dong gitu kan. Jangan cuman ngandalin RTI gratisan gitu kan. Cek lapangan kayak saya nih. Kosong kok ngomong begini, Indomie goreng coba lihat. Oh iya ya. Dulu kan perasaan bon anak gua nih 2.500 kan tambah sekarang 3.000 ya. Itu naik 20% kan. Kalau ini naik 20% harga jual, ini harga balik ke normal, berarti kan profitnya nambah. nambah. Berbalik loh, Pak. 40-50% ya paling gampang. Iya kan? Kalau dia sekarang 7.000 pernya cuman 5, berarti kan 14.000. Iya. Tit. As simple as that gitu loh, as simple as that aja, nggak usah terlalu banyak pikir-pikir lah gitu mah. Gitu. Ya mungkin kalau buat tahu awal pakai terigunya apa segala macam bisa oke, just to know the knowledge aja. Tapi ketika bisnis ya tinggal bisnis hari-hari aja gitu loh. Kayak Petco, apa yang harus kita perhatikan? Ini nih. Udah, lu perhatiin aja. Kalau ini ya, iya gitu loh. Jadi Key variabelnya. key variabelnya ini cuma diajarin di ting doang, emang yang lain ting tong. Oke, thank you banget Pak Yanto atas podcastnya hari ini, dan kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman. Cangcimen. Follow IG Pak. Oh iya, follow juga IG-nya Pak Yanto ya di Cangcimen 2020. Aduh, saya mah orang nggak bener kan ya. Pak. Hah? Cangcimen. Aduh, kacau kita. Cangcimen. Oke, siap. Oke. Thank you lagi kembali sama dari tim Ting, Kosum, Thank you, Pak. Ko Kris ya, Ko JW gitu kan yang udah merubah pandangan investasi sehingga saya dan keluarga saya bisa menikmati hasilnya. Iya. Thank you Pak Yanto. Siap. Jangan segan-segan berkarya. Jangan segan-segan. Banyak sekali orang ngomong negatif lah di belakang gitu kan. Wah ini nggak bener lah begini macam. Cuekin aja. Kayak kata mama saya, lu udah share baik, biarkan aja karma baik lu berbuah. Yang lain bodoh amat. Ketika saya share pertama kali panik, udah di Instagram sebanyak banyak. Sekarang udah diam sendiri tuh orang. Wah mahal. Akhirnya udah 3.500 kakak beli juga lu. Iya gitu kan. Jadi ketika kita yakin kita berbuat baik, lakukan aja gitu. Kayak teman-teman gini kan buat melatih edukasi kan yang bener gitu kan. Nggak ada lah. Saya mau HK ini besok 30 miliar. Kontai lah. Orang-orang kayak gituan lu jangan dengerin. Ya, udah nggak ada yang mau ditarik. Kalau bandar mau tarik namanya bandar mau buang barang. As simple as that. Mana mungkin sih dia ngomong memang lu saudaranya gitu kan. Nggak make sense lah. Gitu loh. Ya, yang bener jointing, yang ting-tong. Oke. Thank you. Thank you, Pak Yanto. Thank you. Selamat mandi. Siap.